Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak IKN itu menurut para ekonom itu mubazir. Dari sisi hukum saya melihatnya itu tendensi ambisi politik hukum Jokowi saja. Padahal dia sendiri sudah meralat daripada bulan Juli, mundurnya bukan 6 bulan 1 tahun, tapi justru mundurnya itu 15 tahun sampai 20 tahun. Itu kan konyol. Setelah dia nangis minta maaf, dia meresmikan. Kabarnya mau sewa mobil yang biasanya per hari itu 5 juta di sana meledak menjadi 25 juta. Bayangkan itu, dia bawa orang dari sini ke sana, anggaran dari mana? Seperti itu. Jadi dengan kebohongan-kebohongan dustanya yang banyak dan kerugian negara yang diakibatkan diskresinya yang seharusnya melalui TAP MPR nomor 6 tahun 2001 harus dilengsarkan. Sekarang Mahfud MD baru ngomong seperti itu. Kemarin dia kemana aja? Malah dia yang bilang negara itu boleh melanggar hukum, melanggar konstitusi apabila demi kepentingan rakyat. Sekarang dia udah ngocehnya berbalik-balik. Itu saya banyak catatan sama Mahfud MD itu. Artinya dia pejabat publik, sekarang dia figur publik walaupun dia sudah bukan pejabat negara lagi. Nah, komentarnya apalagi mengenai IKN? Dia bilang presiden bisa rusuh negara apabila menolak IKN. Sekarang buktinya pasangannya Ganjar itu menolak, dan saya setuju dengan Ganjar, saya setuju dengan Pak Hasto, Bu Mega yang menolak itu. Karena aneh. Kalau menurut Pak Hasto itu dia tanpa konsep. Bayangkan kabarnya, gambarnya, desainnya itu dari Cina, itu kan membahayakan rahasia negara. Rahasia mengenai data pribadi saja ada undang-undang yang melarang. Ini rahasia ibu kota negara, itu juga perlu diklarifikasi oleh Pak Jokowi. Nah, untuk itu nepotismenya dengan pola pembiaran itu banyak sekali pelanggaran yang Jokowi lakukan, daripada boleh dibilang obstruction of justice, menghalangi pekerjaan KPK. Paling tidak ada kata-katanya mendorong. Seperti Firly ini, itu kan Kapolri kan di bawah hak prerogatifnya, bisa dia gantikan apabila tidak melaksanakan. Banyak sekali pembiaran yang melanggar hukum. Artinya ada hukum yang bisa menghukum Jokowi dengan pembiaran dan nepotisme. Buktinya Gibran lolos, padahal sudah ada MKNK putusannya. Itu kan tandanya ada nepotisme dan sudah dilaporkan oleh TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, cuma tidak bergeming. Selanjutnya, nggak boleh, hukum itu harus sesuai prosedur, harus equal. Jokowi nggak kebal hukum, jadi nanti kami minta kepada pemerintah yang baru, Prabowo, harus mengusut. Pak Prabowo itu kan tidak punya sangkut pautnya. Contohnya pada pola pembiaran ini, bukan berarti itu perintah Pak Prabowo. Dan nggak punya Pak Prabowo itu tidak punya hutang budi, malah diperalat Pak Prabowo ini. Seorang jenderal dijadikan Menhan setelah dia kalahkan 2 kali, terus dia selamat gara-gara Pak Prabowo. Jadi nggak punya. Jadi Pak Prabowo nanti silakan aja diproses hukum oleh Kapolri, oleh KPK, oleh Jaksa Agung. Silakan aja perintahkan untuk memproses Pak Jokowi. Dan apabila terbukti dia pantas dipenjarakan di salah satu ruangan, supaya nggak mubazir itu gedung Istana IKN itu. Di salah satu ruangan dijadikan museum Orde Reformasi tentang sejarah hukum. Nah, nanti turis-turis itu banyak yang datang. Karena sejarah Jokowi ini luar biasa selama 1 dekade ini, 10 tahun ini. Jadi patut dihukum di salah satu ruangan, dipakai untuk menghukum Pak Jokowi, supaya publik juga bisa melihat, betul nggak? Selama ini kan banyak simpang siur apabila pejabat ditahan, seolah-olah pejabat itu tak ada dia di dalam sel. Jadi bisa dibuktikan di dalam museum nanti di salah satu ruang istana yang dijadikan sel bahwa Jokowi benar-benar menjalankan vonis. Demikian harapan kami sebagai aktivis, mudah-mudahan Bapak Prabowo menahan Jokowi di sel tahanan di salah satu ruangan Istana IKN apabila dengan catatan terbukti nepotisme.
Dan apabila pejabat publik kurang siap atau sulit untuk menentukan pasal-pasal apa untuk Pak Jokowi tentang kebohongan, tentang pembiaran, dan tentang nepotisme, saya siap membantu seorang aktivis yang kebetulan mengetahui tentang unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Jokowi, baik tertulis, lisan maupun tatap muka. Saya siap membantu petugas aparatur hukum yang ditunjuk oleh Bapak Prabowo selaku Presiden RI pasca 20 Oktober 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1, masih teman-teman.